Budi Aris Setiadi sah sebagai Ketua Umum Projo 2025-2030. Istri Onat dinyatakan negatif narkoba. Komdigi mulai kaji regulasi soal sertifikasi influencer. Gubernur Pram siapkan rekayasa lalin atasi dampak proyek CSDP. Menhub tindak tegas aktivitas tambang emas ilegal. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Baik pagi hari ini. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Organisasi Relawan Pro Jokowi atau Projo menggelar Kongres 3 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan. Pada momen tersebut, ex-Presiden ke-7 Joko Widodo menyampaikan pesan kepada relawannya untuk dapat menjaga persaudaraan dan bermanfaat bagi rakyat. Organisasi Relawan Pro Jokowi atau Projo menggelar Kongres ketiga di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kongres tersebut secara resmi dibuka langsung oleh Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi. Namun pada momen itu ex-Presiden ke-7 Joko Widodo tampak absen dikarenakan terkendala oleh kesehatan. Kendati demikian, Jokowi menyampaikan salam hangat kepada keluarga besar relawan Projo melalui sebuah video. Dirinya berpesan agar para relawan Projo dapat menjaga persaudaraan dan bermanfaat bagi rakyat. Ia juga mengajak seluruh relawan untuk terus bekerja keras dalam memajukan bangsa Indonesia. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menghadiri acara Kongres ketiga Relawan Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kehadirannya dalam pembukaan Kongres Projo tersebut merupakan bentuk pemenuhan undangan dari sahabat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menghadiri pembukaan Kongres ketiga Relawan Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan. Kehadiran Dasko dalam pembukaan kongres ini ialah bentuk pemenuhan undangan dari sahabat. Pasalnya, sebelum terbentuknya pemerintahan Prabowo Gibran, relawan Projo telah memberikan dukungan. Oleh karena itu, dirinya juga mengapresiasi seluruh relawan Projo yang mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Menghadiri undangan dari sahabat Projo yang melaksanakan kongres ketiga pada hari ini, dan dengan acara yang saya lihat begitu meriah dengan antusias anggota yang begitu banyak, maka hari ini sebentar lagi kita akan masuk ke sesi acara internal dari Projo. Begini, kalau nanti itu saya ralat, Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah. Gitu. Nah, sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara kongres. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan Budi Aris mengungkapkan jika telah bergabung dalam Partai Gerindra, dirinya berkomitmen akan memperkuat dan mendukung agenda politik Presiden Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengungkapkan keinginannya untuk bergabung ke dalam Partai Gerindra.
Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Kongres ketiga Organisasi Relawan Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Mantan Menteri Koperasi Desa itu menyebut akan secepatnya bergabung ke dalam Partai Gerindra. Dirinya berkomitmen akan memperkuat dan mendukung penuh agenda-agenda politik Presiden Prabowo Subianto. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra lah. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Ya, secepatnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merespon perihal keinginan Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari yang juga ingin bergabung ke dalam partai besutan Presiden Prabowo Subianto. Dasko menyebut bahwa dirinya belum mendengar langsung keinginan Budi Ari tersebut bergabung ke dalam partai. Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi mengungkapkan keinginannya yang ingin bergabung ke dalam Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikannya dalam acara Kongres ketiga Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan. Merespon hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa dirinya belum mendengar langsung keinginan ex-menteri Koperasi tersebut. Namun dirinya juga menyebut partai yang dipimpin Presiden Prabowo tidak akan menutup ruang kepada setiap relawan yang ingin bergabung. Pasalnya Partai Gerindra siap menerima aspirasi publik dari semua pihak. Statement tadi saya belum dengar, mungkin nanti saya pengen dengar di dalam kalau betul. Begini, kalau nanti itu saya ralat. Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah begitu. Nah, sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara Kongres. Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggepin. Ya, kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun. Ya, kita namanya aspirasi tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Mantan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi resmi kembali pimpin organisasi kemasyarakatan Projo selama 5 tahun ke depan. Dengan tegas pemirsa, Projo memastikan diri untuk mendukung langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Kongres ketiga Organisasi Kemasyarakatan Projo resmi usai, di mana hasilnya menetapkan secara resmi Budi Ari Setiadi untuk kembali memimpin Projo masa bakti 2025-2030. Adapun hasil ini diumumkan usai melewati tahap sidang pleno dalam Kongres ketiga Projo di Hotel Jakarta. Melalui putusan Kongres ini, Projo memantapkan diri untuk mendukung penuh seluruh program yang tengah dikerjakan pemerintah saat ini, Prabowo Gibran. Budi Ari juga mengungkapkan keberadaan organisasi Projo ini memang lahir atas masa kepemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo dan hingga saat ini telah berusia selama 12 tahun. Secara tegas, hasil putusan Kongres ini juga menegaskan dukungan aktifnya terhadap Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres pada 2029 mendatang. Kongres 3 Projo ini menghasilkan resolusi, 5 resolusi. Yang pertama, mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan mensukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Yang ketiga, melakukan transformasi organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan situasi nasional. Yang keempat, Projo mendorong politik persatuan nasional. Dan yang kelima, Projo membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama, Nasaruddin Umar resmi membuka babak final Madrasah Robotic Competition atau MRC 2025 yang digelar di Atrium Utama Living World, Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Dirinya mengatakan bahwa madrasah harus menjadi simbol kemajuan, tidak hanya dalam ilmu agama, melainkan juga sains dan juga teknologi. Madrasah Robotic Competition atau MRC 2025 yang merupakan robotik terbesar bagi siswa madrasah kembali digelar setelah vakum selama 2 tahun.
Kompetisi ini dibuka secara langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang berlangsung di Atrium Utama Living World, Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Nasaruddin Umar mengatakan penguasaan teknologi termasuk robotika merupakan bagian dari tuntunan Islam untuk berkreasi, merancang, dan memikirkan masa depan. Dirinya juga menyebut madrasah bukan hanya mencetak ahli agama, tetapi juga pelopor teknologi yang menggerakkan peradaban Islam modern. Adapun MCR 2025 diikuti sebanyak 616 tim dari berbagai jenjang madrasah seluruh Indonesia. Saya selaku Menteri Agama sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada penampilan madrasah-madrasah yang telah mendaftar lebih 616 peserta. Ini artinya bahwa madrasah kali ini betul-betul sangat luar biasa. Bukan hanya bisa membaca kitab kuning, bisa membaca bahasa Arab, baca bahasa Inggris, tapi juga dalam dunia teknologi juga sangat luar biasa Mungkin di sekolah lain tidak, tapi ini madrasah sudah tahun keberapa ini melakukan sesuatu yang seperti ini, dan kami memberikan dukungan penuh. Mudah-mudahan di madrasah ini nanti akan lahir seorang yang sangat expert, sangat ahli di dalam membuat robot dan akan mengharumkan nama bangsa. Dan buktinya kalau saya memperhatikan tadi satu persatu, itu betul-betul luar biasa. Tidak masuk akal anak sekecil itu mampu menciptakan sebuah robot yang sudah sangat produktif Terima kasih kepada Dijen Pendidikan Islam yang telah memfasilitasi, memberikan apresiasi terhadap para anak kita untuk diperlombakan ini. Nanti kalau ada event-event internasional, kita ikuti. Pilihlah mereka yang terbaik untuk membanggakan Indonesia. Oke, terima kasih. Dari Bogor, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, 98 Resolution Network kembali menggemakan gerakan solidaritas sosial warga peduli warga dengan memberikan paket sembako di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Sebanyak 550 paket sembako dari partisipasi solidaritas Bank Negara Indonesia dibagikan dengan berisikan minyak, telur, hingga mie dan juga beras. 98 Resoluting Network kembali menggelar bantuan sosial warga peduli warga di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan sosial ini merupakan rutin dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak swasta. Langkah tersebut sebagai bentuk untuk memperkuat dan menyempurnakan program kemandirian ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu diharapkan penyaluran bantuan sembako tepat sasaran dan terus dapat menjalankan program-program prioritas kerakyatan guna membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program atau gerakan warga peduli warga ini kami maksudkan untuk membangkitkan rasa solidaritas, kebersamaan antara sesama warga negara dalam membantu kelompok masyarakat yang masih rentan. Ada dua jalan. Yang pertama melalui kebijakan pemerintah. Sekarang ini pemerintah sudah memutuskan untuk menyalurkan hampir 30 juta lebih bantuan sosial untuk warga yang rentan tadi. Nah, jalan lainnya itu adalah bagaimana membangkitkan solidaritas baik badan usaha milik negara maupun perusahaan-perusahaan swasta atau individu-individu untuk peduli pada warga yang memang masih rentan secara ekonomi. Oleh karena itu kami dari 98 Resolution mengajak pihak BUMN mendampingi program, mengajak pihak swasta atau bahkan individu-individu yang punya kelebihan untuk turut berpartisipasi, memberi kepedulian kepada warga kita yang memang secara ekonomi masih rentan. Nah, hari ini di Bekasi, juga di Medan hari ini juga kami selenggarakan. Jadi ini akan berputar terus setiap minggu, setiap hari Sabtu kami lakukan di Jakarta dan di luar Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 15 Kabupaten Pandeglang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Gubernur memastikan pemerataan manfaat program nasional hingga ke wilayah pesisir Carita, Banten.
Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 15 Kabupaten Pandeglang pada Kamis 30 Oktober 2025. Kedatangan Gubernur disambut hangat oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan para siswa. Dalam kunjungannya, Andra Soni meninjau ruang kelas, melihat fasilitas unit kesehatan sekolah, serta berinteraksi dengan siswa-siswi yang tengah bersiap mengikuti kegiatan belajar. Suasana pun berlangsung akrab dan penuh antusias. Gubernur Andra Soni menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan program prioritas nasional berjalan optimal hingga ke wilayah pesisir. Di SMA Negeri 15, program MBG sudah berjalan selama 2 bulan. Program MBG merupakan implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi, konsentrasi belajar, dan kualitas pendidikan generasi muda Indonesia, termasuk untuk sekolah-sekolah di pesisir. Melalui kunjungan ini diharapkan program MBG tidak hanya membantu pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, semangat belajar, dan cita-cita tinggi bagi generasi muda Banten. Pemprov Banten meyakini bahwa pendidikan yang baik dan gizi yang cukup merupakan fondasi bagi terwujudnya Banten yang maju, adil, dan berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Garuda Indonesia. Kunjungan tersebut untuk memastikan pemagangan berjalan efektif serta bermanfaat bagi peserta maupun perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Garuda Indonesia Tbk yang berlangsung di Garuda Sentra Operasi Tangerang pada Sabtu 1 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Yasirli menekankan pentingnya program pemagangan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, sekaligus memperkuat keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Ia pun mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yasirli berharap program pemagangan di Garuda Indonesia menjadi model kemitraan strategis antara dunia industri dan dunia pendidikan. Hal ini guna mencetak generasi muda yang siap kerja, profesional, dan berdaya saing global. Sementara itu, Human Capital Strategy and Communication PT Garuda Indonesia Ricky Miraj menyampaikan program pemagangan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. Menurutnya, peserta magang membawa perspektif baru dan semangat inovatif yang mendorong proses kerja lebih dinamis, dan mereka juga berkontribusi pada proyek nyata di berbagai unit seperti Human Capital, Digital Transformation, dan Komersial Strategi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ini mengajak mahasiswa Muhammadiyah untuk turut serta membangun desa. Melalui berbagai program konkret yang mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dari bawah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengajak mahasiswa Muhammadiyah untuk turut serta membangun desa. Mendes PDT Yandri menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda untuk memajukan desa melalui kerja cerdas dan inovatif. Menurut Yandri, berbagai program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ekspor, Desa Wisata, dan Desa Bebas Narkoba bisa dikolaborasikan dengan mahasiswa. Jadi 12 aksi bangun desa bangun Indonesia ini insya Allah banyak yang bisa dikerjasamakan dengan IMM, dengan pemuda Muhammadiyah. Intinya saya kesini bukan ceramah, tapi saya mengajak adik-adik sekalian hebat-hebat ini, ayo kita bangun desa, bangun Indonesia, desa ke depan untuk Indonesia. Ia menilai mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui inovasi dan semangat kewirausahaan. Yandri juga menyinggung bahwa banyak pelaku program desa ekspor selama ini berasal dari kalangan muda. Karena itu, ia mendorong mahasiswa Muhammadiyah untuk ikut ambil bagian dalam menciptakan peluang kerja dan usaha di tingkat desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, istri Onat dinyatakan negatif narkoba. Informasinya usai jeda berikut ini. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua korban secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana sempat diamankan anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, istri Onat Baby Priscilla, kini telah dipulangkan ke rumahnya. Baby dipulangkan usai hasil cek urin dinyatakan dirinya negatif mengkonsumsi narkoba. Sementara itu, Onadio Leonardo alias Onat beserta rekannya KR hasil tes urin dinyatakan positif. Hingga kini keduanya masih berada di ruang pemeriksaan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Setelah sempat diamankan anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Baby Priscilla, istri Onadio Leonardo alias Onat, telah dipulangkan. Wanita berumur 29 tahun itu dipulangkan karena berdasarkan pemeriksaan hasil tes urin menyatakan negatif mengkonsumsi narkotika. Sementara itu hasil tes urin Onadio Leonardo alias Onat bersama rekannya berinisial KR menyatakan hasil positif. Keduanya pun hingga kini masih berada di ruang pemeriksaan. Menyampaikan perkembangan kasus OL terduga penyalahgunaan narkotika bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap istrinya dengan hasil cek urin negatif. Sedangkan untuk saudara OL sendiri hasilnya adalah positif. Untuk satu orang yang sebelumnya diamankan juga, yaitu inisial KR, dari hasil pengecekan tes urinnya hasilnya juga positif. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Onat bersama istrinya diciduk di rumahnya di kawasan Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu, cairan pembuat sabu, dan juga bibit sintik. Total dalam penanganan kasus ini, polisi telah mengamankan sebanyak 8 orang tersangka. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 18,5 kg. Cairan pembuat sabu sebanyak 91 liter, dan bibit sintes seberat 1,2 kg. Dengan menggunakan mesin insinerator bersuhu tinggi di Mapolres Metro Jakarta Barat. Dari pengungkapan tersebut, total 8 orang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satunya merupakan warga negara asing asal Iran. Sebelum seluruh narkotika dimusnahkan, terdapat uji keaslian barang bukti yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik Polri, yang turut disaksikan oleh perwakilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan para tersangka pun dihadirkan. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda di Bandar Lampung mengalami pelecehan seksual. Ia dilecehkan saat tengah melakukan sholat di salah satu masjid di wilayah Kecamatan Bumi Waras. Peristiwa tersebut terhenti setelah seorang wanita masuk ke dalam masjid dan saat itu pelaku langsung melarikan diri. Dalam video CCTV yang beredar pada Sabtu 1 November 2025, tampak korban berinisial TR 22 tahun melaksanakan sholat. Pada saat itu kondisi dalam masjid dalam keadaan sepi. Kemudian datang pemuda yang mengenakan celana pendek. Ia tampak menutupi wajahnya bak seorang ninja. Kemudian pelaku menduduki kepala korban saat tengah bersujud. Ia terlihat meraba-raba daerah sensitif korban. Korban pun melawan, kemudian pelaku langsung memukuli kepala dan wajah korban berkali-kali. Peristiwa tersebut terhenti setelah seorang wanita masuk ke dalam masjid dan saat itu pelaku langsung melarikan diri. Dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Kapolsek Teluk Betung Selatan, AKP Gali Ramadan Haryo Mursid membenarkannya. Gali mengatakan saat ini pelaku berinisial TH 23 tahun yang merupakan warga Kelurahan Garuntang, Bandar Lampung, masih dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Teluk Betung Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sesosok mayat perempuan ditemukan warga Palmerah, Jakarta Barat tersangkut di bawah toilet umum warga yang ada di atas saluran penghubung Kali Grogol pada Kamis siang. Warga yang tidak mengenali sosok mayat tersebut menduga korban terseret arus saat hujan deras. Warga RT 7 RW 3 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di saluran penghubung Kali Grogol Kamis siang. Posisi mayat berada di bawah toilet umum warga dengan keadaan tertelungkup. Tubuh korban sudah membengkak dan sulit dikenali. Diduga mayat terseret arus saat hujan deras yang terjadi pada Rabu sore. Penemuan berawal saat seorang warga ingin buang air besar di toilet umum. Rohim mengira ada sampah tersangkut di saluran air, namun saat mendekat terlihat bagian tangan, di mana untuk memastikan Rohim kemudian memberitahu ke pihak RT setempat untuk ditindaklanjuti. Ibu yang ini saya mau buang air besar.
lubangnya besar, saya lihat tumpukan sampah di atas kali got kecil tuh. Nah, saya perhatiin ternyata ada tangan orang gitu loh. Iya. Saya kok bukan sampah kan gitu, ternyata mayat kan gitu. Akhirnya ya saya tinggal, saya bilang sama ponakan suruh liatin, takut nggak jelas. Kalau saya ternyata mayat, ya udah saya lapor Pak RT, RT kan. Selain dia yang nyari semalam, kondisinya memang kemarin hujan atau gimana? Kemarin kan hujan besar, awan cukup gede, jadi sampah dari sana ke bawah ke sini gitu. Jadi di sini banjir ini kemarin. Oh iya, jalanannya sempat naik ke atas. Mungkin itu terbawa arus. Aparat kepolisian dari Polsek Palmerah dan Polres Jakarta Barat yang mendapati informasi langsung mendatangi TKP dan melakukan identifikasi jenazah. Mayat perempuan berjenis kelamin berusia sekitar 40 tahun mengenakan kaos kuning kemudian dievakuasi dari saluran penghubung. Untuk memastikan identitas dan penyebab kematian, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, badai Melissa terus meninggalkan jejak kerusakan di Karibia. Sejumlah negara masih berjuang memulihkan dampaknya. Bahamas dan bagian timur Kuba ini masih berhadapan dengan ancaman gelombang pasang berbahaya. Setelah mendarat di Jamaika sebagai badai kategori 5 dengan angin 295 km per jam, Melissa melemah jadi kategori 2 saat mendekati Kuba dan Bahamas. Pusat Hurricane Nasional Amerika Serikat memperingatkan resiko banjir bandang dan longsor di Hispaniola, serta storm surge setinggi 2 meter di Bahamas. Peringatan hurricane masih berlaku di sejumlah provinsi Kuba bagian tenggara Bahamas dan Bermuda. Warga diminta tetap di pengungsian, sementara itu di Jamaika, 77% wilayah masih gelap akibat pemadaman listrik, menyulitkan penilaian kerusakan. Pemerintah Amerika Serikat mengirim tim penyelamat dan bantuan darurat ke Karibia. PBB dan Inggris juga menyiapkan bantuan termasuk $3,3 juta untuk Jamaika. Melissa jadi badai terkuat yang mendarat di Jamaika dalam 174 tahun. Meskipun kekuatannya turun, dampak Melissa masih terasa di seluruh Karibia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, speedboat terbalik dan juga tenggelam dihantam gelombang tinggi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. 20 orang penumpang termasuk anak-anak ini dievakuasi warga ke pesisir secara dramatis. Speedboat mengalami kecelakaan akibat dihantam gelombang tinggi di Pulau Obi, Maluku Utara, Kamis 30 Oktober 2025 pagi. Detik-detik speedboat terbalik tersebut rekam kamera warga sekitar. Sebanyak 20 penumpang dievakuasi warga secara dramatis. Beberapa penumpang berusaha selamatkan diri dengan melompat dan berenang ke pantai. Warga sekitar menyelamatkan satu persatu penumpang termasuk anak-anak ke pesisir pantai. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan, sementara kapal dalam kondisi terbalik dan tenggelam ditarik ke darat. Kejadian speed terbalik tersebut terjadi di Kawasi Pulau Obi pada tadi pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur dengan rute Lawi Kawasi. Kejadian tersebut diakibatkan karena cuaca buruk yang terjadi pada pagi hari tadi sehingga mengakibatkan terbaliknya speed yang sedang menurunkan penumpang. Untuk penumpang yang berjumlah 20 orang, alhamdulillah semuanya selamat dan saat ini penumpang tersebut sudah dievakuasi di daerah Kawasi. Speedboat penumpang ini sebelumnya berangkat dari Laiwoi menuju Kawasi pada Kamis 30 Oktober 2025 pagi. Naas, saat berada di pantai desa Kawasi Pulau Obi, cuaca buruk, angin kencang dan gelombang tinggi menghantam badan kapal hingga terbalik dan tenggelam. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung melakukan pertolongan pertama kepada kru dan penumpang speedboat. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kapal nelayan bernama Putra Pratama mengalami kecelakaan laut di perairan pantai Nglolang, Kelurahan Kamandang Panewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul pada Kamis pagi 30 Oktober 2025. Kapal yang tengah menarik jaring lobster ini diduga terlalu dekat dengan tepi pantai hingga akhirnya diterjang gelombang besar dan terbalik. Dua nelayan yang berada di kapal masing-masing bernama Sugito, 38 tahun, warga Tenggang, Kemadang, dan Supomo, 36 tahun warga Sumuran, Kemadang, menjadi korban kecelakaan laut.
Sugito berhasil diselamatkan dan saat ini mendapatkan perawatan di klinik MI Sumuran, namun Supomo masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 2 Baron bersama warga serta relawan setempat. Seorang saksi di lokasi Yono 39 tahun menyebutkan bahwa gelombang laut cukup tinggi sejak pagi dan kapal tampak oleng sebelum akhirnya terbalik. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana isu asteroid 31 Atlas yang disebut akan menabrak bumi pada 31 Oktober 2025 viral di media sosial. Kabar ini memicu kepanikan publik, namun NASA menegaskan tidak ada ancaman asteroid yang juga mengarah ke bumi. Isu 31 Atlas dipastikan tidak berdasar. Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh kabar tentang asteroid misterius bernama 31 Atlas yang disebut-sebut akan menabrak bumi pada 31 Oktober 2025. Berbagai unggahan video dan teori konspirasi pun bermunculan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warganet. Namun berdasarkan data resmi dari NASA dan European Space Agency, tidak ada asteroid bernama 31 Atlas atau objek lain yang terdeteksi berada di lintasan tabrakan dengan bumi pada tanggal tersebut. Nama Atlas sendiri sebenarnya berasal dari sistem pemantau otomatis milik University of Hawaii, yaitu Asteroid Terrestrial Impact Class Alert System, yang justru berfungsi mendeteksi lebih awal potensi bahaya dari luar angkasa. Fenomena ini menjadi pengingat pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai isu yang viral, agar kita tidak mudah termakan kepanikan digital. Viryal Al-Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian papan besi yang digunakan sebagai tonggak depan toko FS Store di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Pemalang pada hari Kamis 30 Oktober 2025. Inilah rekaman CCTV dari toko FS Store di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Pemalang. Terlihat seorang pria datang menggunakan becak pada Kamis 30 Oktober 2025 dini hari dan berhenti di depan toko seolah hendak istirahat. Namun tak lama kemudian pelaku langsung mengangkut papan besi yang biasanya digunakan sebagai tangga masuk toko ke dalam becak miliknya. Usai mengambil papan tersebut, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Pemilik toko mengaku baru menyadari kehilangan saat akan membuka toko di pagi hari. Diduga pelaku sudah memantau situasi di sekitar lokasi pada sebelumnya. Ulya Haifadisa, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri terekam CCTV melakukan aksi pencurian telepon genggam milik seorang pedagang beras di Komplek Deplu Caraka Buana, Cipadu Jaya, Larangan, Kota Tangerang pada Kamis siang 30 Oktober 2025. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat saat korban tanpa sengaja meninggalkan telepon genggam di dashboard motor miliknya. Dalam rekaman CCTV terlihat sepasang suami istri datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat motor korban. Tak lama, pelaku perempuan yang menggendong seorang anak turun dari motor dan langsung mengambil handphone milik korban yang terletak di dashboard. Usai mengambil barang tersebut, keduanya segera meninggalkan lokasi, namun sempat terlihat hampir terjatuh saat akan kabur. Hingga kini identitas pasangan pelaku belum diketahui dan rekaman CCTV tersebut telah beredar luas di media sosial, mendapat berbagai tanggapan dari warga. Warga setempat mengharapkan agar pihak kepolisian dapat menindaklanjuti kasus ini berdasarkan rekaman CCTV yang telah diterima. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, insiden main hakim sendiri terjadi di kawasan Jalan Jocorang, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya pada Kamis pagi 30 Oktober 2025. Seorang pria yang diduga pelaku pencurian sepeda motor dibakar warga saat akan diamankan petugas kepolisian. Peristiwa main hakim sendiri tersebut terjadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat saat dua pria diduga pelaku curanmor mencoba mengambil sepeda motor Honda Beat milik warga setempat. Aksi mereka dipergoki pemilik motor dan langsung memicu teriakan maling dari warga, sehingga salah satu pelaku berhasil ditangkap sementara satu lainnya melarikan diri. Massa yang marah kemudian mengikat dan memukul pelaku serta menyiramkan cairan diduga bensin ke tubuhnya. Saat petugas Polsek Gubeng tiba di lokasi untuk mengamankan terduga pelaku, situasi berubah tragis.
Api tiba-tiba menyambar tubuh terduga pelaku setelah salah seorang warga diduga menyalakan korek api. Terduga pelaku langsung terbakar dan berlari meminta pertolongan sebelum akhirnya diselamatkan oleh petugas dan warga sekitar. Akibat insiden tersebut, terduga pelaku mengalami luka bakar serius dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk mendapat perawatan. Kapolsek Gubeng Kompol Eko Sudarmanto membenarkan kejadian ini dan menjelaskan bahwa pihaknya langsung menangani korban serta mengamankan TKP untuk penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau warga untuk tidak main hakim sendiri dan menyerahkan setiap tindakan pidana kepada aparat penegak hukum. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda. Berikut ini. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi Digital, Bonifasius Wahyu Pujianto, mengatakan pihaknya tengah mengkaji regulasi mengenai regulasi sertifikasi influencer. Boni juga mengungkapkan informasi perihal tersebut sudah menjadi pembahasan di internal kementeriannya, sehingga masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Negara Cina telah menerapkan aturan sertifikasi influencer, khususnya bagi mereka yang membahas perihal topik-topik hukum dan kesehatan. Merespon hal itu, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto mengatakan, regulasi tersebut sudah menjadi buah bibir di kementeriannya dan akan dikaji lebih dalam. Boni menilai regulasi sertifikasi influencer seperti di Cina perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak terkait. Hal itu penting dilakukan sebelum pemerintah memutuskan untuk turut menerapkannya di Indonesia. Ini terbaru nih, terus terang yang China ini baru berapa hari ya? Kemarin itu, saya udah langsung spill juga tuh ke, ini gimana ya, ini ada, ini baru nih. Karena ini masih baru, kami masih melakukan diskusi, analisis, nanti mudah-mudahan feedback, nah ini monggo teman-teman juga silahkan melakukan feedback kepada kami untuk merespon kira-kira perlu atau tidak. Kalau perlu bagaimana? Kita perlu menjaga tapi jangan sampai terlalu mengekang misalnya gitu. Kompetensi memang diperlukan. Bukan apa-apa, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang mengenerate konten yang salah. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Komdigi juga menuturkan bahwa sertifikasi influencer dalam membahas topik-topik tertentu memang sangat diperlukan. Namun ia menyebut jangan sampai aturan tersebut justru malah mengekang pegiat sosial media. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyampaikan bahwa kesiapan pemerintah untuk melanjutkan program unggulan lintas sektor pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan dan nilai tambah SDM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa perekonomian nasional tetap kuat di tengah dinamika global. Beberapa indikator utama menunjukkan tren positif termasuk realisasi investasi nasional yang mencapai 1.434,3 triliun. Dan Mandiri Spending Index yang naik menjadi 297 menjelang akhir tahun sejalan dengan kinerja perbankan yang meningkat. Peningkatan utilisasi kapasitas industri juga menandakan aktivitas ekonomi terus bergerak. Dalam rapat terbatas yang juga dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, dibahas kelanjutan berbagai program unggulan lintas sektor untuk tahun 2026. Pemerintah telah menyiapkan regulasi pendukung agar program prioritas nasional dapat berjalan secara berkesinambungan. Presiden memberikan perhatian khusus pada program strategis di sektor pertanian kelautan dan perikanan termasuk hilirisasi dan juga peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan
beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100, 115, retail juga baik 5,8, PMI 50,4, dan kemarin terkait dengan investasi juga 1.434,3 triliun. Dan kalau kita lihat dari beberapa data termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya menaik di akhir tahun ke 297, dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat, dan kemudian Bapak Presiden juga menanyakan terkait dengan beberapa program-program unggulan yang sudah dijadikan target. Jadi kami juga sampaikan terkait dengan program-program yang dilanjutkan di tahun 2026. Ini relatif regulasinya sudah disiapkan, seperti PPh final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk para wisata dan padat karya, kemudian PPNDTP untuk sektor perubahan, dan juga penerima diskon iuran JKK dan JKM. Nah, Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor, termasuk di sektor pertanian misalnya, untuk program terkait dengan hilirisasi, di KKP terkait dengan revitalisasi tambak Pantura yang 20.000 hektar, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal, dan juga terkait dengan program MBG. Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden, dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2020. Erlangga menekankan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksanaannya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Institut Leimena ini akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Jakarta pada November mendatang. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti mengatakan, gelaran Konferensi Internasional LKLB ini merupakan langkah upaya untuk memperkuat karakter kebangsaan serta modernisasi umat beragama di lingkup pendidikan. Konferensi yang digagas oleh Institut Leimena ini membawa tema Education and Social Trust in Multi-Faith and Multicultural Societies dengan 2 hari penyelenggaraan, yakni 11 dan 12 November 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta mendatang. Diketahui gelaran konferensi LKLB ini telah bergulir sejak tahun 2021 lalu, di mana pada kesempatan tahun ini menjalin kolaborasi bersama Kemendikdasmen. Dan ini hasil yang kita harapkan dari konferensi yang akan kita adakan bulan depan. Pertama, untuk penguatan pemahaman literasi lintas budaya dan agama sebagai fondasi untuk membentuk karakter yang menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kemudian yang kedua, yang penting juga untuk jaringan kolaborasi internasional antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas agama, dan organisasi masyarakat sipil dalam memajukan pendidikan multikultural dan multi-faith. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Leimena menerangkan hadirnya literasi keagamaan lintas budaya ini untuk membawa sikap saling percaya, sehingga arah komunikasi dan kerjasama ke depannya mampu dijalin tanpa adanya hambatan. Jadi program ini yang dikembangkan sebetulnya dengan tujuan arahnya itu membangun modal sosial atau terutama rasa saling percaya, trust, dengan melatih kompetensi untuk orang-orang itu bisa membangun relasi dan kolaborasi dengan yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi itu perlu kompetensi tertentu, dan program ini bertujuan untuk mengurangi prasangka atau prejudice yang seringkali menjadi hambatan utama dari untuk bisa membangun trust atau kerjasama tersebut. Dari Jakarta, Max Rondabayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut memperhatikan masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS. Dan Prabowo meminta jajarannya mulai putar otak untuk mengatasi masalah kereta cepat.
Mensesnek RI Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto turut memperhatikan masalah utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS. Dia meminta jajarannya mulai putar otak untuk mengatasi masalah ini. Prasetyo Hadi mengatakan sempat ada rapat terbatas soal hal tersebut antara Prabowo dan jajaran tim ekonominya, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, hingga CEO Danantara Rosan Roslani. Prabowo meminta Airlangga DKK mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian. Misalnya saja perpanjangan masa pinjaman ataupun skenario pembayaran yang lain. Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Edpon, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya. Tidak hanya bus, ya. Mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, dan transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Di samping itu, Prasetyo mengatakan penyediaan transportasi publik macam bus memang merupakan kewajiban pemerintah. Selain bus, transportasi lain macam kereta api, kecepatan biasa, bus, hingga kapal laut juga akan dihadirkan pemerintah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 6 DPR menanggapi perihal hutang proyek kereta cepat Indonesia-China atau WUS yang juga mencapai triliunan rupiah. Anggota Komisi 6 DPR Herman Hairot ini mengatakan bahwa pemerintah harus mencari jalan keluar perihal hutang kereta cepat tersebut. PT Kereta Cepat Indonesia-China atau WUS kini mengalami kerugian besar yang mencapai triliunan rupiah dalam setahun. Meski PT KCIC tidak pernah secara terbuka merilis laporan keuangannya, namun kerugian perusahaan ini bisa tampak dari laporan keuangan BUMN Indonesia yang menjadi pemegang sahamnya. Anggota Komisi 6 DPR Herman Khairun mengatakan bahwa pemerintah harus bisa memberikan kepastian perihal skema terbaik menangani hutang KCIC. Menurutnya jika kerugian besar itu dibiarkan, nantinya akan membengkak sehingga okupansi tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan bunga maupun pokok. Kami selalu menyampaikan ke publik bahwa sebetulnya kalau hitung-hitungan awal dengan ekosistem bisnis yang dibangun oleh KCIC, dulu pendapatannya kan banyak, bukan hanya dari intinya untuk mengangkut penumpang dengan cepat dari Jakarta ke Bandung, tetapi juga ada integrasi misalkan untuk stasiun di Halim, integrasi dengan mall. Tetapi kan karena efisiensi akhirnya dikecilkan. Sama dengan Tegaluar, stasiun Tegaluar juga itu diintegrasikan dengan kawasan pengembang di sana, yang tentu juga ini bisa menjadi sumber pendapatan. Bahkan dalam ekosistem bisnis awalnya itu ada namanya Kota Walini, yang itu juga bagian dari base equity yang disumbangkan oleh PTPN sebagai bagian penyertaan modal di konsorsium BUMN. Nah, dengan situasi kerugian saat ini tentu harus ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Ya tentu tinggal dua pilihan. Apakah memang ini akan dijadikan sebagai objek negara yang tentu ini bisa dibiayai oleh negara, oleh APBN, ataukah dikembalikan ke Danantara dengan melakukan berbagai opsi ataupun berbagai strategi untuk bisa mengurangi kerugian. Ini kan rata-rata kerugiannya kan 2 triliun setiap tahun. Nah kalau kerugian sebesar ini dibiarkan kan terus sampai kapanpun akan rugi. Karena kan okupansinya tidak mencukupi untuk menyelesaikan bunga maupun pokoknya. Nah oleh karena itu Danantara ataupun pemerintah harus memberikan kepastian siapa yang akan menalangi, menomboki selama juga situasi dalam kondisi rugi. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kini tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi terkait dengan kereta cepat Indonesia-China atau WUS. KPK akan membedah dugaan adanya praktik korupsi yang menyebabkan membengkaknya biaya proyek monumental kereta cepat Indonesia-China. Merespon dugaan adanya praktik korupsi kereta cepat Indonesia-China, anggota Komisi 6 DPR mengatakan tidak masalah jika KPK mengusut dugaan korupsi tersebut. Pasalnya PT Pilar Sinergi BUMN yang menaungi PT Kereta Cepat Indonesia-China bisa saja diusut KPK jika adanya indikasi kasus dugaan praktik korupsi. Nah yang kedua, kalaupun toh di awal-awal dulu ada upaya-upaya markup, ada upaya-upaya menabrak aturan hukum, dan tentu ini tidak sesuai dengan akuntabilitas keuangan negara atau akuntabilitas keuangan korporasi yang melalui BUMN, saya selalu tekankan bahwa bagaimanapun KCIC bisa disentuh oleh aparat penegak hukum karena meskipun prosesnya B2B tetapi BI Indonesia dengan 60% kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN yang lead firm-nya adalah PT Kereta Api, semuanya adalah BUMN yang itu bisa diperiksa oleh BPK dan tentu secara hukum. Silakan saja kalau memang ada indikasi-indikasi seperti itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama ini dipastikan segera terwujud. Izin prakarsa pembentukan lembaga baru tersebut telah mendapat persetujuan Presiden dan saat ini tengah diproses secara administratif di tingkat kementerian. Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama dipastikan segera direalisasikan setelah izin prakarsa resmi dikeluarkan Presiden. Sekjen Kementerian Agama Kamarudin Amin menyampaikan bahwa proses administrasi sedang berjalan di lingkup kementerian sebelum nantinya diteruskan ke lembaga terkait untuk finalisasi. Pembentukan unit baru ditargetkan rampung sebelum akhir tahun dengan harapan dapat memperkuat tata kelola dan pengembangan pendidikan pesantren di tanah air. Kamarudin menyebut terkait penunjukan Direktur Jenderal hingga kini belum ditetapkan. Nantinya Menteri Agama akan mengusulkan nama-nama kepada Presiden dan penetapannya akan melalui tim penilai akhir atau TPA. Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren itu sudah mendapat izin prakarsa dari Presiden. Mensesnek sudah bersurat ke Menpan RB untuk segera memprosesnya, kelembagaannya dan seterusnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah tidak menyeberang tahun. Ya, kalau melihat suratnya Pak Mensesnek itu, tahun ini insya Allah terbentuk Direktorat Jenderal Pesantren. Nah, siapa dirjennya itu belum, itu sesuatu yang lain lagi. Nanti tentu diangkat oleh Presiden, diusulkan oleh Menteri Agama. Jadi nanti Pak Menteri akan mengusulkan nama-nama ke Presiden, nanti Presiden yang akan menunjuk. Semua mungkin, semua, siapa saja tergantung. Ya. Semuanya bisa saja, jadi sekali lagi yang namanya dirjen itu eselon 1 itu diangkat oleh Presiden lewat mekanisme tertentu yang diusulkan oleh Menteri biasanya, kemudian nanti ada TPA-nya, tim penilai akhir, kemudian Pak Presiden yang akan menentukan siapa. Itu hak prerogatifnya Presiden, kita tunggu. Siapa orangnya tentu belum bisa kita sebutkan sekarang, kita juga belum tahu, ya. Jadi sambil jalan lah, doakan semoga yang terbaik. Direktorat Jenderal Pesantren diharapkan mampu mendorong pesantren semakin berdaya dalam melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi bangsa. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Fani Mariska Mutia, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Lembaga Kantor Berita atau LKBN Antara menggelar pameran karya jurnalistik dan juga peluncuran buku bertepatan dengan setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pameran ini memuat berbagai karya jurnalistik dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, foto, hingga pameran video dan infografis. Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kantor Berita Antara menggelar pameran bertajuk Haluan Merah Putih, memamerkan 115 karya foto jurnalistik, 6 karya foto jurnalistik, 7 karya video jurnalistik, hingga infografis. Pameran yang berlangsung di Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta Pusat, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hadir menyaksikan pameran ini. Pameran ini mendapat pujian dari jajaran menteri, mulai dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan pameran ini menggambarkan dengan jelas pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka.
Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyebut pameran ini mengisahkan cerita implementasi beragam program Kabinet Merah Putih. Lagi sore ini kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan di kantor berita Antara yang telah mendokumentasikan kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah dalam menjalankan seluruh program selama kurang lebih 1 tahun ini dengan beberapa program-program prioritas. Tetapi juga tadi kami menitip pesan tentunya selain foto, kemudian juga perlu ditambahkan beberapa hal, penjelasan-penjelasan terhadap foto-foto tersebut, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes, banyak cerita di balik foto yang itu secara filosofis, secara substantif itulah yang menjadi tujuan besar kita sebagai sebuah bangsa. Dari antara yang paling bagus foto-fotonya. Jadi tadi saya titip Pak Dirut, saya melihat tadi ada foto-foto bagus mengenai cek kesehatan gratis kita. Sudah sampai 50 juta nih per kemarin. Tolong diperbanyak fotonya, videonya, narasinya. Ya terutama foto sama video, katanya kan pictures itu speak 1,000 words. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa bantu membuat narasi foto-foto tadi mengenai CKG, bikin narasi yang bagus supaya semua rakyat Indonesia mau cek kesehatan gratis dan usianya panjang di atas 74 tahun. Amin. Amin. Adapun pameran foto itu juga dikemas dalam bentuk buku berjudul Haluan Merah Putih yang memuat pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz menyebutkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Perpustakaan Nasional, indeks pembangunan literasi masyarakat meningkat hingga 73,54% di tahun 2024. Budaya literasi nasional pada tahun 2021 berada di angka 54,29%, meningkat menjadi 60,49% pada tahun 2023, serta mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 73,52%. Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz menjelaskan, peningkatan literasi didorong oleh program penyediaan bahan bacaan di berbagai daerah. Pada tahun 2024 dan tahun 2025, Perpustakaan Nasional menargetkan menyediakan buku dan rak bacaan di 10.000 lokasi di setiap tahun, meliputi desa, kelurahan, rumah ibadah, puskesmas, hingga lembaga pemasyarakatan. Ia mengatakan setiap titik terdapat 1.000 judul buku yang telah disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan wilayah. Ada sebuah data ya yang kami catat itu terkait dengan capaian literasi masyarakat kita ya. Karena tadi kami mengatakan literasi ini kami sodorkan programnya melalui peningkatan budaya baca gitu ya. Dan itu dinilai melalui indeks kegemaran membaca gitu. Lalu bagaimana tingkat literasinya? Paling tidak dari perkembangan 2 tahun terakhir ini gitu ya, kita melihat adanya sebuah peningkatan, walaupun peningkatan itu tidak tiba-tiba melonjak gitu ya, tapi secara gradual mengalami peningkatan. Nah, peningkatannya dari misalnya dari angka tahun 2021 ya, ketika kita mencatat budaya literasi nasional itu masih di angka 54,29 ya, pada tahun 2023 ya itu sudah ada kenaikan sampai angka 60,49. Sedangkan indeks kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat kenaikannya dari tahun 2020 yang angkanya masih 55,74, tahun 2024 yang lalu, ya, setahun yang lalu ketika kita lakukan kajian selama setahun penuh, itu angkanya sudah 72,44. Jadi ada kenaikan yang cukup baik gitu ya, secara angka statistik begitu. Nah, kami terus terang belum melakukan penilaian terhadap intervensi yang kami lakukan secara langsung di daerah-daerah tertentu gitu, yang misalnya buku yang kami berikan kepada mereka
itu sudah dilakukan pemanfaatannya sejauh mana gitu ya. Kemudian tingkat kegemaran membaca sudah seperti apa gitu. Untuk yang kami lakukan intervensinya secara langsung. Karena pada tahun 2024-2025 kami punya program penyediaan bahan bacaan ya untuk setiap desa, setiap kelurahan, kemudian perpustakaan rumah ibadah, kemudian puskesmas, kemudian lapas ya, di sebanyak 10.000 lokus pada tahun 2024 dan 10.000 lokus di tahun 2025. Itu masing-masing kami beri fasilitas buku beserta dengan raknya. Itu bukunya sebanyak 1.000 judul ya. Nah, walaupun untuk lapas dan puskesmas itu lebih sedikit ya, jumlahnya tidak sampai 1.000. Ada yang 500, ada yang 200 begitu, tergantung banyaknya penduduk lah gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian pada indeks pembangunan literasi masyarakatnya, angka IPLM-nya sendiri ya, pada tahun 2020 sampai 2024 kami mencatatkan ada kenaikan sebanyak 12 poin begitu. Dari 2020 angkanya 61,55, sedangkan tahun 2024 itu sudah naik ke angka 73,52. Meski begitu, Perpustakaan Nasional masih terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program tersebut guna memastikan bahwa bacaan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan di masyarakat. Dari Jakarta, Mariska, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz mendukung penuh terhadap program makan bergizi gratis dan pembangunan manusia yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz menegaskan program makan bergizi gratis merupakan langkah penting untuk membentuk generasi sehat dan cerdas. Menurutnya, jika anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, mereka akan tumbuh kuat dan memiliki energi untuk membaca serta berpikir dengan baik. Namun pemenuhan gizi tidak hanya untuk fisik saja, melainkan juga untuk menambah daya ingat melalui literasi. Disinilah peran perpustakaan menjadi penting dengan memfasilitasi akses terhadap bahan bacaan berkualitas yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan wawasan masyarakat. Meskipun saat ini anggaran untuk mendukung program tersebut belum tersedia, pihak Perpustakaan Nasional menyatakan akan terus memperjuangkan perhatian dari Presiden agar program literasi dapat seimbang dengan program pemenuhan gizi. Perpustakaan Nasional juga berkomitmen untuk terus menyediakan akses bacaan seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Ya, tadi disampaikan ya di awal bahwa perpustakaan itu mengait dengan dua program nasional Pak Presiden, yaitu untuk peningkatan sumber daya manusia dan untuk pelestarian nilai-nilai budaya. Nah, itu program nomor 4 dan nomor 8 dalam Asta Cita Presiden Prabowo yang sudah kita ketahui. Nah, bagaimana nih kaitannya dengan program nasional yang sangat diprioritaskan oleh Pak Presiden, yaitu MBG ya, makan bergizi gratis. Kami tentu ya di luar persoalan yang muncul, kami sangat mendukung ya program MBG ini, karena orang kalau misalnya makanannya bergizi ya dan kuat begitu, itu akan punya tenaga untuk bisa membaca dengan baik ya, berpikir dengan baik begitu ya. Sehingga kami sangat yakin apabila program MBG ini dikerjakan dengan benar ya, dikerjakan dengan baik, itu akan memfasilitasi program peningkatan sumber daya manusia sejak sekolah awal gitu. Nah, literasi ada di mana? Yang tentu akan harus diperhatikan adalah pemenuhan gizi ini tentu bukan hanya untuk urusan fisik, karena ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu untuk mengisi otak ya. Nah, Perpusnas sangat berkepentingan untuk memfasilitasi pengisian otak melalui program literasi ini begitu. Nah, urusan anggarannya masih belum tersedia, yaitu tentu akan harus kita perjuangkan gitu ya, supaya ada perhatian lebih lagi gitu dari Pak Presiden juga untuk melalui Perpusnas, melalui perpustakaan, melalui sekolah gitu, untuk menambah
kepentingan mengisi otak ini gitu ya, sehingga berimbang antara pemenuhan kualitas gizi anak-anak dengan pemenuhan kualitas bacaan yang diperoleh oleh anak-anak. Dari Jakarta, Mariska, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meninjau langsung panen kedelai Garuda Merah Putih di Lampung Utara. Panen raya ini menjadi bukti komitmen TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Panen raya kedelai varietas Garuda Merah Putih berlangsung di lahan pertanian Komplek Pemukiman TNI AL Desa Madukoro, Kota Bumi, Lampung Utara. Panen tersebut turut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Panen di atas lahan seluas 30 hektar mampu menghasilkan produktivitas hingga 4 ton per hektar. Dalam keterangannya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyampaikan, panen ini menjadi langkah awal strategis dalam program swasembada kedelai yang diinisiasi TNI. Kita tidak hanya swasembada beras, tetapi hari ini kita juga menyaksikan satu produksi hasil tanam kedelai yang kita selalu impor, sehingga hari ini panen kedelai yang dilaksanakan di wilayah perumahan Angkatan Laut yang jumlahnya 30 hektar ini bisa menghasilkan panen kedelai sebanyak 4 juta ton. 4 ton per hektar, maaf. Jadi menurut perhitungan kita bahwa kita tidak hanya swasembada beras, tetapi Kementerian Pertanian menambah satu target strategis, yaitu swasembada kedelai, dan saya telah meminta kepada Panglima untuk meneruskan kepada Kepala Staf Angkatan Laut bahwa wilayah ini harus menjadi pusat swasembada kedelai untuk seluruh Indonesia. Selain panen, TNI AL juga menggelar bakti sosial, pembagian sembako, dan program makan bergizi gratis untuk ratusan siswa, serta menampilkan UMKM yang mengolah produk kedelai. Program ketahanan pangan TNI diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak. Ditemui usai acara yang digelar di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Purbaya mengatakan salah satu poin utama penguatan kerjasama pertukaran data ini terkait sistem informasi mineral dan batu bara atau SIMBARA. Meski mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar, namun ia belum berani mengungkapkan besarannya yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Ini nota kesepahaman macam-macam, pada dasarnya ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan antara lain ya, SIMBARA, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif, dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Ada banyak lagi di situ, ada optimalisasi, itu basically optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan. Beliau yang lebih ngerti daripada saya. Terus ada
nanti penguatan basis pajak dan kekuatan fiskal dan lain-lain. Nanti data fiskal juga keakuratannya akan kita ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Jadi sebelumnya sudah ada kerjasama, tapi biasalah ada kendala sana sini. Jadi dengan ditanganinya nota kesepahaman ini harusnya ke depan akan lebih lancar lagi. Dan potensi income-nya amat besar kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Berapa Pak potensi income yang bisa dengan penguatan sistem monitoring itu Pak, kira-kira Pak? Bisa banyak sekali, kita hitung banyak aja. Kita belum bisa sebutkan angkanya. Udah hitung-hitungan ada tadi, tapi nanti 10M. 10 apa? M apa? Miliar. Apa? Untuk potensi penerimaan rupiah. Waduh. Lebih apa ya? Anda main-main ya. Lu ada gua 10 miliar rupiah nggak usah gua kesini. Besar sekali, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik ya. Nanti sedang kita kembangkan. Jadi saya nggak ngomong sembarangan untuk perhitungan itu karena masih dihitung dengan lebih detail. Nanti juga ada kalau ada pengembangan karbon kredit, bila yang lead kan saya bilang nanti kerjasama dengan kami juga. Kami ada bagian pendalaman sektor keuangan. Kalau di OJK agak lambat ya kami kerjasama antara kami, Kehutanan dan OJK biar lebih cepat lagi. Mungkin mereka perlu insentif tertentu dari pemerintah untuk itu. Jadi kerjasama ini membuka nota kesepahaman ini membuka ruang kerjasama yang lebih luas lagi. Artinya sekarang dia bisa telepon saya setiap saat. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut MOU yang dilakukan dengan Menteri Keuangan merupakan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. MOU tersebut juga akan membantu dua institusi ini bekerja lebih dekat, erat serta kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang. Jadi pada intinya MOU yang kita tanda tangani pada sore hari ini sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, pasal 33. Hutan ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Nah, MOU ini akan membantu dua institusi ini untuk bekerja lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara itu tidak hilang, bahkan berpotensi lebih banyak lagi bagi penghasilan negara PNBP ya. Jadi dengan sistem tadi automatic block system misalkan, kalau ada pertukaran data, bahkan tidak hanya pertukaran data, sistemnya kita bikin, jadi otomatis nanti misalkan meskipun PPKH-nya sudah terbit, sudah dapat RKU-nya, eksportir batubara tidak bisa mengirim karena mereka belum bayar utang ke negara PNBP. Gitu. Dan izin barunya juga tidak bisa terbit karena dia masih punya utang. Nah selama ini masih belum maksimal ya, mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan lebih maksimal. Termasuk nanti di sektor karbon tadi, saya sudah pernah bicarakan juga ya. Jadi potensinya luar biasa, sudah di launching pasar karbon dulu di zaman Pak Jokowi, Pak Hanif juga udah me-launching perdagangan internasional, tapi hasilnya nggak maksimum. Nah, Perpres 110 kemarin yang terbit tentang nilai ekonomi karbon, itu membuka ruang yang sangat besar sekali. Tinggal nanti saya minta bantu Pak Ubaya untuk ngitung supaya lebih benar hitungannya dan operasionalisasinya, supaya nanti lagi-lagi apa yang ada ini, kekayaan yang ada ini semaksimal mungkin dikembalikan pada negara dan pada rakyat. Selain itu, Purbaya mengaku banyak lagi kesempatan yang akan ditetapkan dalam penandatanganan MOU. Namun secara keseluruhan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Horas Maju Ajuang Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana CEO Danantara Rosan Roslani melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kepala Bapeda Jakarta dan 10 BUMN.
Rapat tersebut dilakukan sebagai langkah awal optimalisasi potensi kawasan Kota Tua Jakarta. Melalui Instagram resmi pribadi, CEO Danantara Rosan Roslani menggelar rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi potensi kawasan Kota Tua Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta, Atika Nur Rahmania, dan 10 BUMN pemilik aset di kawasan tersebut, yaitu PT KAI, Pos Indonesia, Telkom Indonesia, Jasara Harja, Pelindo, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Asuransi Jasindo, IFG Life, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Memang secara langsung karena ini untuk lebih efisien dan lebih efektif aja. DKI Jakarta ingin mereorganisasi, meningkatkan peran dari kota. Upaya ini diharapkan mampu menjaga nilai budaya bangsa, sekaligus menggerakkan ekonomi kota, agar kawasan Kota Tua lebih hidup sebagai destinasi wisata, budaya, dan investasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengungkapkan 11 juta tenaga kerja terserap berkat penyaluran KUR. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menjadi narasumber pada acara 1 tahun pemberdayaan masyarakat Langkah Awal Transformasi Bangsa yang diselenggarakan Kemenko PM pada 28 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Maman mengungkapkan 11 juta tenaga kerja terserap berkat penyaluran 220 triliun rupiah KUR kepada lebih dari 3,75 juta debitur hingga 23 Oktober 2025. Menurut hasil riset BRIN, setiap penerima KUR rata-rata memiliki 2-3 tenaga kerja. Maman pun menekankan bahwa angka realisasi KUR sektor produksi saat ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yaitu mencapai 60,7%. Maman optimis realisasi KUR sektor produksi akan menembus angka 61-62% pada akhir tahun 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelesaikan proyek inisiatif untuk ketangguhan menghadapi bencana atau Indonesia Disaster Resilience Initiative Project pada tahun 2025. Proyek ini menjadi wujud kolaborasi pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia untuk menghadirkan berbagai inovasi teknologi dalam penanggulangan bencana. Proyek Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP resmi dirampungkan pada tahun 2025. Selama 5 tahun pelaksanaannya, Indonesia berhasil menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk membangun ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana. Program yang didukung Bank Dunia ini melibatkan kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sejumlah inisiatif telah dihasilkan, mulai dari pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan dan renovasi pusat pengendalian operasi, pemasangan rambu bencana, hingga penguatan desa tangguh bencana dan kompetensi sumber daya manusia di 34 provinsi. Dengan telah selesainya program IDRIP ini, maka kemampuan Indonesia lewat BNPB untuk pusatnya, kemudian ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian sampai tingkat terkecil di desa-desa, ini meningkat kemampuan, kesiapan, pengetahuan, dan hal-hal yang harus dilakukan ketika adanya gempa bumi dan tsunami. Ya, tentu saja kita semua tahu bahwa gempa bumi dan tsunami adalah bencana yang sudah, sedang, dan akan kita hadapi selama masa hidup kita ini. Melalui proyek IDRIP, pemerintah berharap masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana dengan sistem yang modern dan akurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau proyek Jakarta Sewerage Development Project di Pluit, Jakarta yang ditargetkan selesai pada 2027 dan melayani sekitar 1 juta penduduk. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau proyek Jakarta Sewerage Development Project atau JSDP di Zona 1 Pluit, Jakarta Utara. Proyek yang dimulai tahun 2023 ini ditargetkan selesai pada 2027 dan akan mampu melayani sekitar 220.000 rumah tangga atau 1 juta penduduk. Menurutnya, pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpadu ini sangat strategis untuk mendukung Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga saat ini pekerjaan serupa ada di Zona 0 Setiabudi dan Zona 1 Pluit, sementara Zona 6 akan segera dimulai.
Meski dikeluhkan karena menimbulkan kemacetan, Pramono menegaskan proyek tersebut adalah proyek bawah tanah dengan kedalaman 20-30 meter, sehingga akan memberikan dampak besar bagi pengelolaan air limbah dan air bersih di Jakarta. Dimulai dari tahun 2023 dan harapannya akan bisa di tempat ini yang zona 1 ini selesai di tahun 2027. Dan tempat ini akan bisa memberikan aliran kepada 220.000 rumah tangga atau kurang lebih 1 juta penduduk. Sebenarnya proyek ini proyek yang sangat-sangat strategis sebagai kota global, kota inklusif, kota untuk ke depan, maka penanganan air limbah itu harus diatur dengan baik. Sekarang yang sudah selesai baru di zona 0 yang ada di Setiabudi dan zona 1 di sini, dan kemudian akan dimulai di zona 6. Saya tahu bahwa proyek yang seperti ini banyak sekali mendapatkan komplain kritik dari publik, terutama masalah kemacetan lalu lintas. Setelah saya lihat sendiri, saya tahu bahwa proyek ini ternyata bekerjanya di bawah. Dari Jakarta, Fani Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan yang juga diakibatkan oleh proyek Sewerage Development Project. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui proyek Jakarta Sewerage Development Project akan berdampak pada kemacetan lalu lintas sehingga pihaknya akan menyiapkan rekayasa lalu lintas. Pramono mengatakan sistem pekerjaan proyek JSDP dikerjakan di bawah permukaan tanah, bukan hanya berupa galian di jalan yang menambah kepadatan lalu lintas. Oleh sebab itu, ia meminta adanya komunikasi publik yang transparan agar masyarakat memahami tujuan strategis proyek tersebut. Selain itu, Pramono juga memastikan Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas di titik-titik yang juga terdampak agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Saya tahu bahwa proyek yang seperti ini banyak sekali mendapatkan komplain kritik dari publik, terutama masalah kemacetan lalu lintas. Setelah saya lihat sendiri, saya tahu bahwa proyek ini ternyata bekerjanya di bawah. Bahkan yang tadi tempat pertama itu dalam kedalaman 30 meter. Di sini kurang lebih berapa, Bu? Minus 20 meter, dan mereka beraktivitas di bawah. Sehingga dengan demikian ini adalah proyek yang memang benar-benar diperlukan untuk Jakarta agar persoalan limbah bisa tertangani secara baik. Dan ke depan saya akan mengatur nanti bersama-sama dengan pemerintah pusat, dengan Bu Dirjen dan PU untuk pengaturan air bersih dan limbah ini diatur secara bersamaan, menjadi dibundling. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Humas Polri, berbagai kegiatan sosial dan spiritual digelar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan upaya memperkuat sinergi dengan media. Berbagai kegiatan sosial dan spiritual digelar sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan media dalam rangka hari ulang tahun ke-74 Humas Polri. Sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan, panitia menyelenggarakan silaturahmi dengan para mantan Kadif Humas Polri untuk menerima arahan dan juga masukan demi mewujudkan Humas Polri yang semakin humanis, adaptif, dan juga transparan di era digital. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-74, Kombes Pol Komeng Suartana, menyampaikan kegiatan donor darah dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Polda dan berhasil mengumpulkan 17.000 lebih kantong darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan hari Ulang Tahun Polri ini, bisa saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah kita melaksanakan kegiatan Anjang Sana kepada mantan Kadif Humas pada masanya, ya, di mana kita bersilaturahmi dengan beliau-beliau, kita minta petunjuk terkait dengan apa yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan HUT yang ke-74 ini. Yang kedua, kita juga melaksanakan donor darah serentak, di mana donor darah serentak itu perintah Bapak Kadif bahwa pelaksanaan kita harus bisa memberikan rasa empati kita kepada masyarakat yang perlu darah, ya, sehingga dalam pelaksanaan yang serentak ini di seluruh Polda jajaran itu kita bisa menampung darah sebanyak 17.029 kantong darah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat yang memerlukan darah. Yang ketiga, kita juga melaksanakan khataman ya sebanyak 74 orang atau 74 kali, beserta juga dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu, di mana rasa kepedulian kita kepada masyarakat dan rasa peka kita terhadap anak-anak yang membutuhkan, itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Polri berharap momen peringatan ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Humas Polri dan media untuk terus hadir memberikan informasi yang terbuka, cepat, dan terpercaya bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dari Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan 3 tugas utama Polri dalam penegakan hukum. Ketiganya pemirsa adalah pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Saat memberikan sambutan dalam acara pemusnahan narkoba di lapangan Bayangkara, Mabes Polri Jakarta pada Rabu 29 Oktober, Presiden Prabowo Subianto menegaskan 3 tugas utama yang harus menjadi fokus Polri dalam penegakan hukum, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Ia juga menekankan pentingnya memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan perbatasan untuk mencegah masuknya barang selundupan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti ancaman serius dari jaringan narkoba internasional yang kini menggunakan teknologi canggih termasuk kapal selam untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Ia menegaskan bahwa Polri harus menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat dari berbagai ancaman tersebut. Mencegah penyelundupan narkotika lewat sampan-sampan, lewat kapal nelayan di ribuan pelabuhan tikus. Saya ingatkan di mana-mana, tentara harus jadi tentara rakyat, polisi harus jadi polisi rakyat, sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga, rakyat yang lapor. Bahkan sekarang ada modus si kartel narkoba punya kapal selam, saudara-saudara. Dia punya kapal selam, jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan Kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan teamwork. Jangan ego sektoral, jangan loyalitas korps berlebihan. Kita satu korps merah putih. Korps NKRI. Kegiatan pemusnahan narkoba ini menjadi simbol 1 tahun pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat di bawah kepemimpinan Prabowo. Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 214,84 ton narkotika senilai 29,37 triliun rupiah, menangkap lebih dari 65.000 tersangka dari 49.000 kasus, serta mengungkap 22 kasus tindak pidana pencucian uang dengan aset senilai 221,38 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan mencapai 2,1 ton narkotika berbagai jenis, hasil kerjasama antara Polri, BNN, Bea Cukai, Kejaksaan, dan PPATK. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan perkembangan program makan bergizi gratis yang sudah menjangkau 13.514 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto optimis target 82,9 juta penerima manfaat program MBG akan tercapai hingga akhir tahun. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Rapat membahas perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional dan menjadi forum bagi Presiden untuk memantau capaian program yang sedang berjalan. Dalam pertemuan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana melaporkan perkembangan program makan bergizi gratis. Hingga kini tercatat 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sementara penyerapan anggaran MBG telah mencapai 50%. Dadan menyatakan optimisme terhadap tercapainya target penerima manfaat MBG hingga akhir tahun. Keyakinan ini didasarkan pada pelaksanaan program di lapangan, termasuk peningkatan jumlah SPPG yang terus bertambah setiap hari. Diundang oleh Pak Presiden untuk berdiskusi terkait dengan bidangnya masing-masing, dan Pak Presiden ingin memonitor
dan langsung juga ingin mendapatkan laporan progres terkait bidang masing-masing dan khusus terkait makan bergizi gratis. Alhamdulillah hari ini kita sudah laporkan ada 13.514 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan dan berpotensi melayani 39,5 juta. Dan insya Allah akhir bulan ini mungkin kita sudah akan melayani 40 juta dan hari ini penyerapan makan bergizi sudah mencapai 35,6 triliun, sudah mencakup 50,1%. Dan kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun. Seperti diketahui kita bisa menghasilkan SPPG baru setiap hari sekitar 200 dan itu berpotensi melayani 600.000 penerima manfaat setiap hari. Kita akan kejar di 2 bulan terakhir ini agar bisa tercapai 82,9 juta dan Pak Presiden akan mengapresiasi itu. Meskipun akan memaklumi kalau misalnya katakanlah 75 juta bisa tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan seluruh hasil penyitaan negara, termasuk dari kasus narkoba dan korupsi, akan dialokasikan untuk pendidikan. Dalam sambutannya usai menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapai 29,37 triliun di lapangan Bayangkara, Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 29 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruhnya hasil penyitaan negara dari kasus kejahatan, termasuk korupsi dan narkotika, akan dialokasikan untuk pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Prabowo juga menyinggung sebelumnya saat Kejaksaan Agung menyerahkan uang sitaan kasus korupsi crude palm oil sebesar 13 triliun kepada Kementerian Keuangan. Presiden memerintahkan agar dana tersebut digunakan untuk menambah beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan dan menekankan pengelolaan dana hasil penyitaan harus bermanfaat langsung bagi pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan kunci dari kebangkitan bangsa, ya. Karena itu kita juga akan kerahkan segala daya kita untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita akan kerahkan semua hasil penghematan kita, semua hasil penyitaan kita terhadap kekayaan koruptor dan sebagainya, kita investasikan kepada pendidikan anak-anak kita. Sekolah-sekolah kita renovasi dan kita akan bangun sekolah-sekolah baru. Sekarang sekolah rakyat untuk yang paling bawah, nanti kita juga bikin sekolah untuk yang di tengah-tengah. Dan nanti kita bikin universitas-universitas kita juga. Selain itu, Presiden mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengungkap kasus narkotika besar dalam setahun terakhir. Ia menegaskan narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa dan mendorong aparat untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian tinggi. Prabowo menyebut para anggota Korps Bayangkara sebagai pendekar-pendekar hukum yang siap mempertaruhkan segalanya demi bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua Satgas Penanganan Kontaminasi Cesium 137, Bara Krista Hasibuan, mengatakan seluruh area terdampak kini telah dinyatakan aman, meski belum sepenuhnya dinyatakan clear and clear dari paparan bahan radioaktif Cesium 137. Satgas Penanganan Kontaminasi CS137 yang melibatkan BRIN, Bapeten, dan sejumlah instansi terkait telah menyelesaikan proses relokasi 92 warga dari zona merah di Kampung Barengkok dan Desa Sukatani, Cikandek, Serang, Banten. Satgas juga melaporkan bahwa sebanyak 22 pabrik dan 13 titik lokasi lapak besi di kawasan industri modern Cikandek telah dinyatakan clear and clean setelah proses dekontaminasi selesai. Sementara itu, sebanyak 426,8 ton material yang terkontaminasi telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara di bawah pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada paparan baru.
BRIN juga telah memasang mesin Radiation Portal Monitor atau RPM di pintu keluar kawasan industri dan lebih dari 35.000 kendaraan yang melintas sejak awal Oktober. 47 kendaraan sempat terdeteksi paparan cesium-137, namun seluruhnya telah didekontaminasi dan dinyatakan aman. Lokasi yang masih dalam proses dikontaminasi ditangani dengan metode cementing untuk memastikan tidak ada paparan radiasi ke lingkungan sekitar. Total 426,8 ton material terkontaminasi telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara, yaitu di pabrik PT Peter Metal Technology dengan pengawasan sangat ketat. Sebagai langkah untuk mencegah dan melokalisir penyebaran kontaminasi, Satgas juga telah memasang mesin RPM (Radiation Portal Monitor) yang dimiliki oleh BRIN di pintu keluar kawasan industri sejak tanggal 1 Oktober. Nah, sampai tanggal 28 Oktober ya, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 28 Oktober, tercatat terdapat 35.186 kendaraan, yang kebanyakan itu adalah truk, yang telah melalui RPM tersebut, di mana terdeteksi 47 kendaraan terpapar CS137. Kendaraan-kendaraan tersebut langsung ditempatkan di lokasi khusus untuk selanjutnya dilakukan dekontaminasi, dan sudah selesai semua. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anjiadi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menhub tindak tegas aktivitas tambang emas ilegal. Informasinya usai jeda berikut ini. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan pihaknya akan menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak viral usai beredarnya video yang diambil dari citra Google Maps muncul di media sosial. Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan untuk menangani aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan tersebut. Sementara itu, Ditjen Gakum Kehutanan juga telah mengambil tindakan tegas dengan memperketat pengawasan, memasang papan peringatan di TWA Gunung Prabu, dan menyiapkan langkah penegakan hukum bersama aparat penegak hukum. Ya, sekali lagi rentang kendali kehutanan ini sangat luar biasa luasnya. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada yang diadministrasikan oleh kami di Kementerian Kehutanan ini sangat terbatas. Dari segi pendanaan juga terbatas, dan oleh karena itu kami percaya dengan melibatkan KPH di Tapak, maka Karhutla ya, kebakaran hutan yang alhamdulillah trennya terus membaik. Kemudian tadi tindakan-tindakan illegal logging yang juga bisa kita antisipasi, atau kalau ada juga tambang di kawasan hutan juga bisa diantisipasi tentunya apabila KPH-nya berdaya, termasuk satwa ya, tentang satwa, termasuk juga masyarakat adat, perhutanan sosial dan sebagainya. Jadi sekali lagi kerjasama dengan KPH ini terlalu penting untuk tidak diserusi. Makasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menanggapi adanya isu pertambangan emas tanpa izin, Kementerian Kehutanan melalui dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama dengan anggota TNI serta masyarakat setempat melakukan pemasangan papan peringatan sebagai ketegasan dari pemerintah. Dalam menjerat pelaku pertambangan ilegal di Taman Wisata Alam Gunung Prabu, Nusa Tenggara Barat.
Menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Perhutanan, Dwi Januanto Nugroho, Kementerian Perhutanan mendukung upaya KPK atas pengungkapan praktik tambang ilegal di kawasan Mandalika, serta penindakan oleh warga sekitar dibantu pihak keamanan TNI Polri, sekaligus meminta masyarakat agar mengikuti aturan papan peringatan yang sudah terpasang, yang jika kembali dilanggar akan ada konsekuensi berat berupa hukuman pidana. Sementara itu di lokasi lain atau tepatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama anggota TNI melakukan operasi gabungan menindak praktek penambangan emas tanpa izin. Dalam kondisi hujan, petugas menghancurkan 31 tenda yang dijadikan lokasi tambang beserta barang bukti berupa bahan kimia sianida, jerigen oli, timbangan manual, hingga kayu pengadu. Meski para pelaku melarikan diri dari operasi ini, kegiatan pencarian tambang ilegal akan terus berlanjut dengan menyasar lokasi lain. Baik dari Polda, dari anggota TNI maupun dari stasi lainnya, memang saya benarkan dulu waktu tahun 2018 kami atas nama Balai Hukum Kehutanan Wilayah Jabal Nusra mengucapkan terima kasih, membenarkan bahwa pada tahun 2018 kami pernah melakukan operasi gabungan secara terpadu baik dari Polda, dari anggota TNI maupun dari stasi lainnya. Memang saya benarkan dulu waktu tahun 2018 banyak terjadi penambangan ilegal. Berkat dukungan dan kegiatan kita semua, sehingga sekarang bisa kita buktikan bahwa tambang ilegal sudah tidak ada. Dan harapan kami ke depannya tidak akan tetap patroli bersama dengan petugas SDA. Dan yang terpenting adalah dukungan kami terhadap masyarakat di sini. Mohon kami tetap didukung, di backup sama Kepala Desa Prabu. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menugaskan ataupun menegaskan jumlah desa sadar HAM di Indonesia ditargetkan akan semakin bertambah pada tahun 2020. Hingga kini pemirsa, sebanyak 10 desa sadar HAM yang telah diresmikan. Program garapan Kementerian Hak Asasi Manusia yakni Desa Sadar HAM diproyeksikan bakal meningkat pada tahun depan dibanding yang telah diresmikan hingga saat ini. Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Novita Ilmaris mengungkapkan, pada tahun ini total 10 desa sadar HAM telah resmi berdiri. Dirinya mengungkapkan pertimbangan pemenuhan di tiap daerah ini nantinya memiliki komitmen penting untuk difasilitasi serta mendorong pencegahan resiko kekerasan HAM yang ada. Diketahui memang program Desa Sadar Manusia ini ditujukan guna membangun peradaban HAM untuk masyarakat, memberikan pendidikan hingga sosialisasi literasi HAM. Untuk Desa Sadar HAM saat ini sudah diresmikan sebanyak 10 ya Pak Dit, dan di 2026 akan lebih banyak lagi ya, karena itu bagian dari program pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Jadi kita hadir melalui Desa Sadar HAM. Jadi untuk Desa Sadar HAM pertimbangannya adalah ya desa tersebut bersedia, berkomitmen ya, karena berkomitmen untuk ya dibina atau berkomitmen untuk didampingi ya, agar desa itu ya tumbuh kesadaran HAM di masyarakatnya dan ya bersedia difasilitasi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusianya, serta dibantu untuk sama-sama dimitigasi resiko-risiko ada atau tidak potensinya, sehingga kita ini tidak seperti pemadam kebakaran lagi ya. Mudah-mudahan ya kalau ini sesuai dengan rencana ya, kita akan melihat, kita akan hadir lebih awal ya untuk menghindari konflik-konflik yang ada di masyarakat. Dari Jakarta, Max Esya Sulistianing, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengapresiasi keberadaan NTT Mart sebagai upaya memperluas akses pasar produk unggulan daerah. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman bersama Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena meninjau NTT Mart di Nusa Tenggara Timur pada 29 Oktober 2025. Maman mengapresiasi keberadaan NTT Mart sebagai upaya memperluas akses pasar produk unggulan daerah. Maman meyakini NTT Mart bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal. Kementerian UMKM akan terus mendukung lewat sinergi program, khususnya dalam meningkatkan daya saing dan sertifikasi usaha.
Tak hanya Kementerian UMKM, Gubernur NTT pun berkomitmen untuk mengembangkan NTT Mart, memperbesar skala usaha, memperluas jaringan, serta memperkuat pasar produk NTT. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Komisi 8 DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh sepakat menurunkan biaya haji sebesar Rp2 juta untuk per jemaah. Penurunan biaya haji ini dipastikan tidak akan menurunkan kualitas pelayanan bagi para jemaah haji. Komisi 8 DPR bersama Kementerian Haji menyepakati biaya haji tahun 2026 sebesar 87,4 juta atau turun 2 juta rupiah. Hal tersebut disepakati melalui rapat Panja DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa sore. Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang mengatakan, dengan adanya penurunan biaya haji dipastikan tidak menurunkan kualitas pelayanan. Marwan memastikan pelayanan yang diberikan kepada para jamaah haji berupa kualitas terbaik, seperti dari segi konsumsi, pemondokan, hingga transportasi. Komisi 8 beserta pemerintah sudah menetapkan BPIH untuk haji tahun 2026. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar Rp87.409.365. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar 54.193.806 rupiah. Beban jamaah ini sebesar 62%. Kemudian bila dibanding dengan tahun lalu ada beberapa penurunan yang bisa dilakukan dalam pembahasan kali ini sekitar sebesar 2.800.000 sekian. Alhamdulillah pembahasan kali ini luar biasa karena kita butuh cepat, butuh penetapan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita membahas dalam satu hari satu malam, bila dibanding tahun lalu ada penurunan sekitar 2 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah penurunan pembiayaan 2 juta lebih ini menjadi terabaikan pelayanan di tengah kurs yang semakin tinggi dibanding tahun lalu, luar biasa dibanding tahun ini. Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal pelayanan tetap terbaik bagi jamaah, baik pemondokan, baik konsumsi, transportasi berupa pesawat, kemudian jamaah yang akan terus-menerus berputar di tengah ibadah di haram, kemudian nakobah perpindahan jamaah dari bandara ke tempat-tempat hotel, dari hotel ke Ar-Musna, itu semua kita kunci dengan kualitas terbaik dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kita meyakini bahwa itulah yang terbaik buat jamaah. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyambut baik kesepakatan perihal penurunan biaya haji sebesar 2 juta rupiah. Menurutnya pemirsa, penurunan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kabar baik datang bagi calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kini pemerintah bersama Komisi 8 DPR resmi menyepakati untuk menurunkan biaya haji sesuai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut membuahkan hasil dengan menetapkannya biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 87,4 juta atau turun 2 juta dari tahun sebelumnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, hal ini bentuk upaya Presiden Prabowo agar para jamaah haji dapat sejahtera. Selain itu, penurunan juga dilakukan sebagai upaya keras dengan menyisir pos anggaran untuk menemukan dan memangkas setiap potensi efisien yang ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama ini adalah salah satu komitmen utama dari Presiden Prabowo yang sudah sejak awal memberikan instruksi dan perintah kepada Kementerian Haji untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jamaah kita. Dan komitmen ini 2 tahun sejak pelaksanaan haji di masa pemerintahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Tahun lalu ketika ditangani oleh Kementerian Agama juga diturunkan, hari ini dilanjutkan oleh kami di Kementerian Haji dan Umroh juga diturunkan secara signifikan. Dan komitmen Presiden Prabowo ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Komitmen Presiden itu bertemu juga dengan komitmen dari Komisi 8 DPR RI yang pada akhirnya justru ikut melakukan optimalisasi penurunan biaya penyelenggaraan haji. Kenapa bisa turun? Tentu adalah upaya yang keras untuk memotong beberapa kos-kos yang dianggap inefisiensi. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan operasional klinik haji untuk jemaah dari Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Komisi 8 DPR memastikan pusat klinik haji untuk jamaah dari Indonesia akan tetap beroperasi. Namun dengan beroperasinya klinik haji tersebut, pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Pasalnya rumah sakit atau klinik Indonesia di Arab Saudi tidak diperbolehkan beroperasi jika tidak melibatkan otoritas Arab Saudi. Nantinya kesepakatan antar kedua negara, pemerintah Indonesia akan menempatkan dokter atau supervisi. Pusat-pusat klinik kita tetap beroperasi. Tetapi cara beroperasinya bekerja sama dengan pihak Saudi. Jadi rumah-rumah sakit kita yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, pos-pos klinik itu masih berjalan. Asalkan ada pihak Saudi, dengan sendiri Indonesia itu tidak boleh. Maka kita membuat keputusan kita, segera pemerintah kita, Menteri Haji untuk melakukan koordinasi. Jadi tidak usah khawatir, tetap saja dilayani karena pemerintah kita dan sepertinya sudah ada kesepakatan mereka nanti akan menempatkan dokter atau supervisi untuk kesehatan yang kita lakukan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya akan menyusun rencana kerjasama operasi atau KSO dengan beberapa rumah sakit di Arab Saudi. Memang pemerintahan kerajaan Saudi Arabia itu tidak memperkenankan operasi rumah sakit atau klinik di luar fasilitas yang berizin di Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu kami atas dorongan Komisi 8 melakukan beberapa pembicaraan rencana KSO, kerjasama operasi dengan beberapa rumah sakit di Saudi Arabia. Jadi nanti rumah sakit ini akan KSO dengan kita, kerjasama operasi. Jadi KKHI kita punya KKHI di Mekah, kita punya klinik haji juga di Madinah. Nah itu nanti operasinya itu bersama dengan rumah sakit Arab Saudi yang legal. Pun demikian, nanti rumah sakit ini bersepakat untuk membangun klinik-klinik satelit di sektor-sektor di banyak hotel-hotel kita. Bahkan mereka juga punya komitmen akan mendorong misalnya seperti mobile emergency unit. Termasuk kami mulai melakukan penjajakan agar rumah sakit yang bekerja sama dengan kita itu juga meng-hire tenaga kesehatan kita, baik itu dokter maupun perawat. Daniel memastikan pemerintah akan mengoptimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.